Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hijransyah, NPM C0C0190025, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, video ini merupakan video lanjutan materi bab 8 part 1 sebelumnya. Nah, ini untuk yang part 2-nya. Masih sama, di sini saya akan menjelaskan materi bab 8 yaitu tentang isu seputar konsolidasi. Mau tahu penjelasannya? Simak video selanjutnya ya. Oke, baiklah. Sebelum melanjutkan materi, pada penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang isu-isu seputar konsolidasi yang berkaitan dengan perubahan presentase kepemilikan perusahaan induk atas saham perusahaan anak. Dengan catatan, perubahan itu tidak menjadikan pengendalian itu hilang. Artinya, kalau terjadi perubahan, maka tidak sampai perubahan itu menjadi di bawah 50%, karena di bawah 50% itu pengendaliannya sudah hilang. Perubahan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya aktivitas transaksi perusahaan induk maupun aktivitas transaksi perusahaan anak. Sekarang saya akan menjelaskan lagi bagaimana akuisisi sahamnya tidak dilakukan di awal periode, tetapi dilakukan pada interim atau di antar periode awal dan periode akhir. Sebelum itu, aktivitas induk yang melibatkan perubahan kepemilikan saham PT induk atas PT anak itu meliputi apa saja? Nah, jadi perusahaan induk membeli sahamnya PT anak dari yang dibeli pada orang ketiga. Kemudian, apa sih konsekuensinya bagi PT induk, PT anak, dan kepentingan non-pengendali? Nah, jawabannya, bagi kepentingan saham, PT induk atas PT anak bertambah dan presentase kepentingan non-pengendali berkurang atau menurun. Terkait ini, PSAK 65 menyatakan bahwa kalau terjadi transaksi seperti ini yang berdampak perubahan pada kepemilikan PT induk atas PT anak, maka yang harus dilakukan oleh PT induk ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah mengakui sebagai entitas. Kan ada yang diperbandingkan terjadi nilai investasi saham yang dimiliki PT induk sebagai akibat pertambahan saham yang ia peroleh. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, nilai aset bersih dari PT anak dikali pertambahan kepemilikan. Nilai aset bersih dari PT anak itu untuk tanggal 31 Desember. Maka dari itu, kita harus mencari nilai aset bersih dari PT anak pada tanggal 31 Desember. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, nilai awal tahun ditambah laba awal tahun dan ditambah penyesuaiannya atau dikurang nilai penyesuaian. Yang dikatakan menambah jika PT anak mengumumkan laba, tapi jika PT anak mengumumkan rugi, maka penyesuaian mengurang. Lalu, yang perlu disesuaikan lagi adalah dividen. Apabila PT anak mengeluarkan dividen, maka dividen ini sebagai pengurang. Langkah selanjutnya, kita mengalihkan dengan berapa persen tambahan saham. Hasilnya, berapa nilai hasil investasi atau tambahan investasi yang didapatkan oleh PT induk. Karena dia memperoleh tambahan kepemilikan saham, sehingga ada peningkatan nilai investasi pada PT anak. Lalu akan dibandingkan imbalan yang diserahkan oleh PT induk, sehingga dia memperoleh tambahan saham. Lalu, selisihnya seandainya lebih besar peningkatan investasi PT induk pada PT anak dibandingkan pada imbalan yang dialihkan lebih besar peningkatan investasi, maka selisih itu akan menambahkan ekuitas. Nah, itu kalau selisihnya positif. Kalau sebaliknya, maka itu akan mengurangi ekuitas. Yang kedua, itu berkaitan dengan aktivitas induk, yaitu kebalikan. Kalau tadi induk membeli tambahan saham, sekarang kebalikannya, perusahaan induk melepas sebagian sahamnya dan dibeli oleh pihak lain. Maka konsekuensinya kepemilikan saham yang dimiliki PT induk atas PT anak berkurang atau turun. Presentasi kepentingan non-pengendali meningkat. Apa yang dilakukan oleh PT induk? Nah, yang dilakukan oleh PT induk yaitu sama, dia harus menentukan berapa perubahan investasi. Tentu perubahannya berupa menurunnya investasi. Bandingkan dengan berapa imbalan yang ia peroleh. Karena dia menjual saham yang dimilikinya pada pihak ketiga, maka ia akan menerima berupa cash. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh PT anak yaitu
PT Anak menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli oleh PT Induk, maka ada perubahan kepemilikan saham pada PT Anak. Nah, bagaimana cara mempresentasikan presentase saham PT Induk ketika menambah saham pada PT Anak? Nah, jumlah kepemilikan saham sebelumnya itu ditambah saham yang baru dibeli dari PT Anak, lalu dikali jumlah saham yang beredar pada PT Anak. PT Induk akan melakukan perhitungan apakah kepemilikan ini, nilai investasi yang dimiliki PT Induk meningkat, jelas meningkat, atau menambah nilai investasi pada PT Anak. Nah, perhitungan nilai tercatat investasi sebelum atau sesudah ini memiliki selisih. Selisih ini bandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan PT Induk. Jika selisih ini lebih dari uang yang dikeluarkan, maka selisih itu yang diakui sebagai penambah entitas. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masih tentang transaksi entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Jadi di sini perusahaan anak menerbitkan saham tambahan tetapi dijual kepada orang ketiga. Maka konsekuensi ini akan mengurangi kepemilikan saham PT Induk pada entitas PT Anak. Maka yang pertama, kita harus menghitung apakah entitas ini pada nilai tercatat itu berapa. Bisa kita lihat, dampak dari penerbitan saham baru adalah turunnya kepemilikan PT Induk. Penerbitan tambahan saham yang dilakukan oleh PT Anak itu meningkatkan ekuitasnya, karena dengan menerbitkan tambahan saham, maka PT Anak mencatat modal saham pada debit, berarti terjadi peningkatan ekuitas pada PT Anak. Langkah selanjutnya adalah yaitu jurnal eliminasi. Sebelum itu, kita harus menghitung dulu berapa posisi dari nilai investasi PT Induk, berapa nilai dari kepentingan non-pengendali. Nah, dimulai dari saldo awal PT Induk, kepentingan non-pengendali, kemudian PT Anak mengumumkan laba bersih, lalu dividen yang akan mengurangi saldo laba, kemudian penerbitan saham baru yang ternyata menyebabkan nilai kepemilikan menurun dan meningkatkan kepentingan non-pengendali. Maka dapatlah hasil akhir dari saldo laba. Selanjutnya jurnal eliminasi. Nah, yang pertama dieliminasi itu adalah saham biasa dan tambahan modal diseto, saldo laba, bagian laba non-pengendali, dan laba atas PT Anak. Dan yang dikreditkan ada dividen, investasi pada PT Anak, dan kepentingan non-pengendali. Lalu ada lagi aktivitas entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Saham yang ditarik atau dibeli merupakan saham dari entitas induk. Maka jumlah saham pada PT Induk itu turun dari sebelumnya. Karena saham yang beredar menurun, maka persentase kepemilikan PT Induk juga menurun. Sebelumnya itu kita harus menghitung apakah akuisisi saham tersebut pada nilai tercatat atau tidak, dengan cara kalikan persentase kepemilikan PT Induk dengan total ekuitas PT Anak. Jika sama dengan imbalan yang diperoleh, maka dipastikan akuisisi ini pada nilai tercatat. Contohnya di sini, saham PT Anak memiliki nominal 1000 per lembar. Saham treasure PT Anak atau saham yang ia tarik dari PT Induk itu 100.000 lembar. Dampaknya adalah menurunnya kepemilikan saham PT Induk atas saham PT Anak karena adanya perubahan jumlah beredarnya saham PT Anak. Nah, jurnal yang dibuat PT Anak, maka PT Anak akan mengakui saham treasury di debit karena saldo normalnya di debit. Saham treasure bagian dari ekuitas perusahaan dan mengkreditkan cash karena membeli saham dari PT Induk. Setelah itu, kita harus menghitung nilai tercatat pada investasi. Selisih pada nilai investasi yang disesuaikan dengan mengurangi nilai tercatat investasi, dan selisih ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan tetapi sebagai tambahan modal diskon. Jurnal eliminasi. Perhitungannya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Dengan adanya transaksi saham treasure, maka nilai investasi PT Induk turun. Untuk jurnal eliminasi sama yang saya jelaskan tadi juga. Kasus yang selanjutnya, entitas anak memiliki saham treasury tapi bukan dari pihak Indo, tapi dari pihak ketiga.
maka kalian sudah tahu konsekuensinya. Kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak pasti meningkat, karena yang berkurang itu miliknya kepentingan non pengendali. Kasusnya sama untuk sampai di sini. Contoh, di sini masih menggunakan akuisisi pada nilai tercatat, karena antara imbalan yang diserahkan PT Induk dengan proporsi ekuitas PT Anak yang menjadi milik Induk tetap sama. Kemudian yang ditarik sebagai treasure tetap sama, yaitu 100.000 lembar. Harga per lembarnya sebesar 1.200. Saat membeli kembali pada pihak ketiga, bedanya di sini karena yang ditarik oleh PT Anak sebagai treasure share itu dari yang dimiliki oleh pihak ketiga, maka pasti nilai persentase kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk itu meningkat. Bagaimana cara menghitungnya? Jumlah saham yang dimiliki PT Induk itu tetap sebesar 350.000 lembar, tapi pembagiannya menjadi 400.000 lembar. Jadi itu berkurang, yang awalnya beredar sebesar 500.000, sekarang tinggal 400.000 karena 100.000 lembarnya disimpan sebagai treasure share PT Anak. Maka yang beredar itu turun. Maka kepemilikan saham PT Induk itu akan naik menjadi 87,5%. Kemudian adapun jurnal yang dibuat oleh PT Anak, yaitu saham treasure-nya bertambah menjadi 120 juta dan cash-nya berkurang 120 juta. Kemudian, karena PT Induk menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya, maka dia harus melakukan perhitungan untuk berapa nilai investasinya yang berubah. Kemudian, konsekuensi dari transaksi yang dilakukan oleh PT Anak dari pihak ketiga, dampaknya dari konsekuensi transaksi tersebut, ekuitasnya PT Induk akan berkurang dan kepemilikan saham PT Induk meningkat. Perhitungannya sama seperti penjelasan yang sebelumnya. Pembedanya, pada saat setelah adanya saham treasure akan mengurangkan ekuitas pada PT Induk. Untuk menentukan berapa perubahan nilai tercatat PT pada investasi PT Induk pada PT Anak, kita kalikan sebelum treasure share kepemilikan saham PT Induk itu sebesar 70% dikali dengan total ekuitas PT Anak, maka nilai tercatat investasi yaitu 504 juta. Sedangkan setelah treasure share kepemilikan nilai saham PT Induk meningkat sebesar 87,5%, dikarenakan yang ditarik itu dari pihak ketiga, sehingga nilai tercatat investasi PT Induk atas PT Anak sebesar 525 juta. Berarti terjadi peningkatan 21 juta. Maka kita langsung mencatat penyesuaian investasinya, yang berarti nilai investasi pada PT Anak itu meningkat sebesar 21 juta dan ekuitas atau tambahan modal yang di-store juga bertambah sebesar 21 juta. Selanjutnya, perhitungan jurnal eliminasinya. Dengan adanya pembelian saham treasure ini akan mengurangkan kepemilikan kepentingan non pengendali. Pada jurnal eliminasi, kepentingan non pengendali ini muncul sebesar 75 juta, yang lainnya dieliminasi. Adapun tambahan yaitu jika penerbitan tambahan saham tersebut dilakukan pada periode interim, misalnya bukan pada tanggal 31 Desember, tetapi pada tanggal 1 Juli, maka penyesuaian terhadap nilai tercatat investasi yang dilakukan berdasarkan nilai ekuitas pada PT Anak pada tanggal 1 Juli, bukan pada tanggal 31 Desember. Bab sebelumnya itu menggampangkan, karena pada saat sebelumnya itu mengasumsikan transaksi terjadi di awal periode atau di akhir periode. Padahal pada kenyataannya perusahaan itu melakukan akuisisi bisa dilakukan kapanpun sepanjang tahun. Maka di sini akan menjelaskan bagaimana akuisisi bukan pada awal periode atau pada akhir tahun, tetapi pada periode. Akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, menurut PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian mulai dari diperolehnya pengendalian tersebut sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Contohnya, PT A mengakuisisi PT B pada tanggal 1 April, sedangkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu terjadi pada 31 Desember. Dengan menurut PSAK 65, maka
PTA akan melaporkan laporan keuangan tersebut dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember, karena PTA baru memperoleh pengendalian tersebut pada 1 April. Tidak boleh PTA menghitung penghasilan dan beban entitas pada PTB mulai dari 1 Januari, karena pengendalian yang diperoleh PTA itu dimulai pada 1 April. Kemudian, poin yang berikutnya, dividen yang dibagikan oleh PT Anak sebelumnya terjadinya akuisisi itu akan mempengaruhi nilai ekuitas PT Anak pada saat akuisisi. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi. Sedangkan dividen yang dibagikan oleh entitas anak setelah akuisisi akan diperlakukan sama seperti pembahasan bab sebelumnya. Pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajar, kecuali mesin yang nilai wajarnya lebih tinggi sebesar 10 juta. Jika akuisisi dilakukan pada tanggal 1 April 2015 atau dalam periode interim, maka perhitungan goodwill juga dilakukan berdasarkan nilai ekuitas tanggal akuisisi, yaitu tanggal 1 April. Nah, pada saat jurnal eliminasi, yang perlu diperhatikan adalah apakah akuisisi tersebut pada nilai tercatat dan akuisisi ini terjadi pada saat periode interim. Maka, pada jurnal eliminasi ada beberapa jurnal yang harus dibuat. Ada jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasian. Yang perlu kita ingat, posisinya neraca PT Induk pada 31 Desember dan neraca PT Anak pada 31 dan sebelahnya eliminasi dan konsolidasian. Dan selalu ingat saldo normal akuntansinya. Oke, baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi bab 8, yaitu isu seputar konsolidasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya. Bye bye.